Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang kita terima, atas kehidupan kita hingga pada hari Senin di minggu yang baru ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan sebelum kita memulai apapun pekerjaan kita hari ini. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku Indah KBP nomor 240 ayat 1, Ohamuna na Porsea. Karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk minggu kita hari ini di hari Senin 28 Juni 2021 diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Pasiding hamuma nasa rumang ni narwa. Saudara jemaat Tuhan, Tuhan menghendaki kehidupan anak-anaknya tidak sama seperti cara-cara dunia ini, namun senantiasa kudus dan terpisah dari hal-hal duniawi, atau bisa dikatakan hidup selaras dengan firman-Nya. Karena itu kita harus menjaga seluruh roh, jiwa dan tubuh kita tanpa cacat celah setiap waktu dengan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan sebagaimana nats renungan kita hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 22. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan diberkati kehidupannya, kehidupan kita harus benar-benar berubah, dan perubahan itu harus tampak jelas. Kita harus mengubah diri kita dari tingkah laku kita yang lama dan hal-hal yang biasa kita lakukan, termasuk juga dalam hal berpikir. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Berjalan bersama Tuhan berarti hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata bahwa mereka sedang berjalan bersama Tuhan, tetapi tidak menjalani hidup sesuai standar yang Tuhan anjurkan. Mereka masih saja berkompromi dengan dosa. Satu-satunya yang membedakan mereka dengan orang-orang dunia ini adalah mereka rajin pergi ke gereja setiap minggu, sedangkan orang-orang yang di luar sana tidak. Berjalan bersama Tuhan juga berarti senantiasa membangun kearifan dengan Tuhan secara terus-menerus, menit demi menit dan hari demi hari sampai napas kita yang terakhir. Itulah yang disebut konsistensi dan ketekunan.
Tidak hanya itu, kita juga harus selalu menyenangkan hati Tuhan dan berserah penuh kepada kehendak-Nya di setiap aspek kehidupan kita. Ini berarti kita memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan. Tidak peduli apapun situasinya, kita tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan, ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Jagalah kekudusan dirimu dan juga hindarilah diri sebagai objek perbuatan dosa bagi orang lain. Paulus berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Dan Amos berkata, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Amos 5 ayat 15. Dan di tempat lain Paulus juga mengingatkan jemaat Roma, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Roma 14 ayat 13. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku India kita nomor 262 ayat 1 dan ayat 2. Jehovah Tuhaki. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau menghendaki kami supaya hidup baru di dalam Kristus. Biarlah Tuhan kami benar-benar dibaharui, sehingga kami tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kami jangan kompromi dengan segala kejahatan yang ada di dunia ini. Kami senantiasa menjaga hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar setia sebagai pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati kami serta pikiran kami untuk dapat menahan diri kami dan bertekun untuk melawan setiap kejahatan, mengalahkan segala kejahatan dengan kebaikan. Itulah panggilan kami sebagai anak Tuhan. Segala yang tidak berkenan kepada firman-Mu menjadi kebencian bagi kami, sehingga kami menolak apapun Tuhan, keinginan-keinginan jahat yang timbul
di hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan kuat kuasa roh Tuhan berdiam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dituntun kepada kebenaran firman Tuhan, dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan benar-benar kami dapat lakukan di dalam hidup ini. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati pekerjaan kami hari ini, dan Tuhan senantiasa menjaga kami, melindungi kami dari bahaya COVID-19 pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.